Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi pada sore hari ini dalam ibadah Kartini KPPW Jemaat Tropodo. Ibadah pada sore hari ini masih dilakukan secara online, dan pada sore hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Penatua Pujiastuti Widodo. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan bersama-sama Mars Wanita GKJW. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam pelaksanaan ibadah Kartini kali ini. Mari memuji Tuhan dengan menyanyikan KJ 227 ayat 1 dan 2, Umat-Mu bersembah sujud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah pada sore hari ini
dengan bersama-sama mengambil waktu teduh dan di dalam hati kita mengatakan demikian. Ibadah Kartini kali ini kami alaskan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menemani kita semuanya. Amin. Tema ibadah pada peringatan Hari Kartini tahun 2021 kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Yang begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Engkau menciptakan kami dengan keadilan. Semua yang Tuhan ciptakan baik adanya. Namun seringkali kami tidak menghidupi, bahkan membuat kehidupan semakin gelap. Ampuni diri kami apabila kami terjebak dalam pembedaan yang sering membuat kami berselisih satu dengan yang lainnya. Kita hidup bukan karena diri kita, melainkan karena kemurahan dan berkat Allah. Ampuni diri kami apabila kami masih membanggakan diri kami, apa yang kami pakai, apa yang kami miliki,
mengalahkan kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah kemuliaan Allah Bapa sebagai awal dan tujuan kita di dalam dunia ini. Dan Kristuslah sebagai awal dan akhir bagi kita semua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Engkau beri kesempatan kami untuk bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau sendiri yang akan urapi kami semua yang hadir pada saat ini, terlebih kepada pembawa firman yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau urapi sehingga firman yang disampaikannya hanya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Hari Kartini pada tahun ini adalah kebangkitan Tuhan, juga kebangkitan peran perempuan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini ibadah peringatan Hari Kartini tidak hanya dihadiri oleh para ibu, tetapi juga ada para bapak, kaum muda, juga anak-anak remaja yang boleh bersama-sama mendukung
di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja tugas dan peran dari perempuan? Iya, jadi jawaban-jawaban yang tadi disampaikan itu mengarah pada urusan domestik atau urusan lokal, yaitu urusan rumah tangga. Dalam pembacaan kita, Injil Matius, di sana digambarkan bahwa pelayanan Yesus digambarkan di dalam pemaknaan perempuan. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius 8, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak perempuan kepala ibadah. Juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Hal ini semakin menguatkan bahwa peran pelayanan wanita, terlebih-lebih pada saat kisah kebangkitan Tuhan, tidak lepas dari pemaknaan perempuan seperti apa yang ada di dalam Injil Matius. Begitu juga di dalam kisah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang mengunjungi kubur Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah merupakan tradisi bangsa Israel, di mana peran perempuan salah satunya adalah merawat jenazah dan merawat kubur. Mungkin tugas ini tidak hanya terjadi di bangsa Israel, tetapi di tempat kita di Gereja Tropodo ini, peran perempuan di dalam merawat jenazah merupakan satu hal yang juga sangat penting. Meskipun ada bapak-bapak yang juga pernah mempelajari tentang perawatan jenazah, tetapi yang sering kali kita lakukan dan kita lihat untuk merawat jenazah kebanyakan dilakukan oleh perempuan atau oleh ibu-ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tradisi di Israel merawat jenazah dan merawat kubur adalah merupakan penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal, terlebih-lebih bagi mereka yang dikasihi, atau penghormatan bagi orang-orang yang mempunyai status penting, termasuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai guru yang mengajar para murid, juga mengajar di tempat-tempat yang lain di Galilea dan sebagainya. Tuhan Yesus dihormati sebagai tabib, karena di dalam bacaan Matius 8, 9, 26, di sana Tuhan Yesus banyak memberikan mukjizat dan memberikan kesembuhan bagi orang perempuan yang menderita sakit. Dan Tuhan Yesus juga mempunyai peranan yang sangat penting karena mereka menganggap Tuhan Yesus juga sebagai Mesias. Di dalam perikop sebelumnya diceritakan bagaimana Maria menangisi kematian Yesus. Dan di sini semakin memperjelas bahwa sosok Tuhan Yesus memiliki peran dan kehadiran Tuhan Yesus
bagi perempuan merupakan hal yang sungguh luar biasa, terutama bagi Maria Magdalena, Maria yang lain, juga termasuk kita sebagai perempuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhir kisahnya Tuhan Yesus menggunakan perempuan-perempuan ini pertama kali untuk mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin merombak pemahaman bahwa perempuan identik dengan urusan domestik. Perempuan identik dengan urusan rumah tangga. Tetapi di sini Tuhan Yesus memakai perempuan untuk mewartakan kabar keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memakai perempuan, Tuhan Yesus memakai para ibu untuk mewartakan kabar keselamatan bagi setiap orang yang percaya agar memperoleh kehidupan kekal yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak hanya sebagai saksi kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka juga bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pada abad yang ke-18, semangat kebangkitan itu juga diteruskan oleh Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini mempunyai semangat yang tinggi untuk mendobrak peran perempuan yang hanya identik dengan urusan lokal, yang hanya identik dengan urusan rumah tangga. Sehingga kita patut bersyukur melalui perjuangan Ibu Kartini, saat ini perempuan-perempuan sudah sejajar dengan kaum laki dalam hal karir. Kita bisa melihat bagaimana perempuan saat ini juga maju. Kita bisa melihat di negara kita, perempuan bisa menjadi menteri, perempuan bisa menjadi pilot, perempuan bisa menjadi angkatan. Itu semua berkat perjuangan Ibu Kartini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, kita tidak hanya memiliki Kartini, tetapi kita juga memiliki Tuhan Yesus Kristus yang justru lebih awal menunjukkan semangat emansipasi bagi perempuan. Merupakan sesuatu hal yang wajar apabila perempuan menyerukan tentang emansipasi. Tetapi jauh lebih hebat jika kita melihat Tuhan Yesus yang juga memiliki semangat emansipasi yang jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Kebangkitan Yesus tidak lepas dari peran perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain yang pertama kali mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesuslah tokoh emansipasi yang sejati. Karena di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus juga menyerukan kebangkitan peran perempuan melampaui apa yang dilakukan oleh Kartini. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk mewartakan kabar keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga,
baik kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, ataupun kita yang memiliki karir di dalam pekerjaan, kita harus tetap berperan di dalam mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Tuhan yang jauh melebihi urusan lokal, kepentingan pribadi maupun kesenangan pribadi. Oleh karena itu, Tuhan Yesuslah tokoh emansipasi yang sejati di dalam kebangkitan dan penebusan yang merombak pemahaman bahwa perempuan hanya identik dengan urusan logistik, dengan urusan rumah tangga, dengan urusan lokal. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai perempuan, kita harus mewartakan kebangkitan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan di mana kita ditempatkan Tuhan. Mari kita bersama-sama mewartakan keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu perwujudan peran perempuan. Sebelum kita mengumpulkan rasa syukur kita, mari kita mendengarkan landasan persembahan kita yang ada di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita juga memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 148 1 sampai selesai. Terima kasih. Hari baru limpah rahmat dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada sore hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini kami mengucapkan syukur Bapa. Dalam memperingati Hari Kartini ini, kami bersama-sama mengadakan ibadah syukur. Kiranya apa yang kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa terutama untuk para ibu yang begitu banyak tugas di dalam keluarga Bapa. Kiranya Engkau sendiri akan menolong setiap ibu-ibu yang bertugas di dalam setiap keluarga, terutama pada masa pandemi ini, terutama untuk ibu-ibu yang masih punya putra-putri yang masih bersekolah karena harus mendampingi untuk bersekolah. Kiranya Engkau juga memberi semangat yang baru setiap hari, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan yang baru setiap hari. Terutama juga tugas ibu-ibu yang memberi kekuatan kepada putra-putrinya di dalam kegiatan sehari-hari, menyiapkan makanan dan tugas-tugas yang lain di dalam keluarga. Tuhan beri selalu kesehatan kepada para ibu yang telah melakukan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Dan juga kami berdoa untuk kegiatan para ibu di dalam persekutuan. Kiranya Engkau juga tetap memberi semangat kepada para ibu untuk tetap mengikuti persekutuan dalam bergereja, supaya mereka juga tidak kendor, selalu mengikuti persekutuan di dalam gereja ini. Bapa, kami juga berdoa kiranya para ibu ini juga benar-benar melihat bahwa bisa mencontoh Ibu kita Kartini yang begitu mempunyai daya tarik, mempunyai kekuatan yang luar biasa, supaya bisa mencontoh di dalam kehidupannya, memberikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa kiranya para bapak-bapak juga mendukung dalam setiap apapun yang para ibu-ibu lakukan. Bapa, kami serahkan semuanya. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun setiap para ibu ini melakukan tugasnya, terutama selalu berdoa untuk keluarganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu saja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan melalui ibadah Kartini pada sore ini, sehingga semua bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan berikan, sehingga ibadah Hari Kartini melalui online bisa menguatkan Bapak Ibu bagi yang mendengarkannya di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk peranan wanita yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pewarta kebangkitan Kristus, sehingga melalui peran wanita atau perempuan membangkitkan semangat di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan. Sehingga melalui peran wanita ini semua dikuatkan, semua dimotivasi, satu sama yang lain saling menguatkan. Kami juga berdoa untuk peran wanita atau perempuan di dalam kehidupan di masa pandemi sebagai pewarta kebangkitan Tuhan Yesus. Kami sudah menjalani masa pandemi sudah 1 tahun lebih, dan kiranya melalui ibadah online, walaupun tidak bisa beribadah secara langsung, secara tatap muka, namun kami tetap bersemangat walaupun ibadah melalui online. Sehingga melalui ibadah online ini, para wanita dan perempuan masyarakat juga Jemaat Gereja Tropodo dikuatkan, sehingga dimampukan untuk berkehidupan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau curahkan untuk peranan wanita di tengah-tengah masyarakat keluarga dan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk persembahan pada sore ini yang telah terkumpul, dan kiranya Kau memberkati bagi hamba-hambamu yang mengelola persembahan,
sehingga persembahan yang telah terkumpul Kau pakai menjadi pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah gereja GKJ Tropodo. Terima kasih, berkati juga Jemaat GKJ Tropodo, juga hamba-Mu Bapak Pendeta Lupi, semuanya yang melayani pada sore ini, kiranya Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapak. Doa yang singkat kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Mari kita menerima pengutusan dan berkat. Mari kita tanamkan dalam benak dan pikiran kita, menghayati dan mengimani kebangkitan Tuhan tidak bisa terlepas dari memaknai kebangkitan peran perempuan. Tuhan Yesus memakai perempuan-perempuan sebagai pewarta pertama kali akan kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, sudah saatnya para perempuan menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan membangkitkan pula peran perempuan di dalam segala keadaan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan ikut berperan di dalam setiap lini kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.